Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda-bunda semuanya, kembali lagi di channel YouTube Bidan Eko Fitriana. Nah, gimana kabarnya ini? Masih puasa semua atau ada yang nggak puasa nih? Nah, pasti di luar sana banyak bunda-bunda yang sedang hamil bertanya-tanya tentang, Bu, apakah saya boleh berpuasa? Terus kemudian, aman nggak saya untuk berpuasa gitu ya? Puasa yang bagus itu yang seperti apa gitu? Di trimester berapa gitu ya? Gimana sih tips-tipsnya gitu? Terus gimana cara pola makannya gitu? Nah, itu semua kita akan bahas di video kali ini. Jadi jangan lupa tonton terus ya sampai habis, dan juga jangan lupa share, komen, like, dan subscribe. Hidupkan notifikasi loncengnya. Jadi pada dasarnya ibu hamil itu boleh berpuasa ya. Tapi memang ada beberapa kondisi ibu hamil yang tidak disarankan untuk berpuasa. Nah, ingin tahu apa saja alasannya? Ini dia ya, kita akan jelaskan di sini. Yang pertama, ibu hamil harus konsultasi terlebih dahulu ya. Itu boleh ke dokter, boleh ke bidan yang biasa ibu periksa. Nah, itu nanti akan diperiksa oleh bidan atau dokternya gitu ya. Nanti diperiksa keadaan ibunya, mual muntah atau enggak, terus perkembangan ibunya, perkembangan janinnya, pertumbuhan janinnya gitu ya. Nanti dilihat semua ya. Terus air ketubannya, kalau misalnya sama dokternya kan di USG itu air ketubannya kira-kira mencukupi atau enggak gitu kan. Terus juga berat badan ibu selama hamil itu kan memang harus naik terus ya. Jadi itu nanti dilihat selama hamil ibu pas berpuasa itu naik atau enggak gitu, dilihat nanti ya gitu ya. Kondisi-kondisi yang tidak disarankan untuk ibu hamil berpuasa ialah yang pertama ya. Berat badan bunda itu menurun, tidak meningkat gitu selama kehamilan ya. Yang kedua, bila ibu mengalami gangguan lambung atau gangguan pencernaan, misalnya mual muntah berlebih, itu nggak boleh berpuasa gitu ya. Yang ketiga itu bila bunda mengalami dehidrasi, itu nggak boleh berpuasa. Yang keempat itu bila ibunda mengalami infeksi. Kemudian yang kelima itu bila pertumbuhan janinnya tidak meningkat atau tidak bertambah. Yang keenam, bila air ketuban ibu itu sedikit, nah itu tidak boleh berpuasa. Nah, itulah gambaran-gambaran ibu yang hamil yang tidak boleh berpuasa gitu ya. Nah, selain itu, kalau misalnya bunda mengalami flek atau bercak darah, ngeluarin darah, mules, kram perut gitu ya, itu tidak disarankan untuk ibu berpuasa ya. Takutnya nanti malah makin kram perutnya, malah makin keluar deras darahnya. Nah, itu tidak disarankan untuk ibu hamil berpuasa ya. Kemudian kapan ibu hamil bisa melaksanakan puasa? Nah, itu pada intinya, bila bunda masih di trimester 1, itu biasanya gangguan-gangguan hamilnya itu kayak mual muntah berlebihan ya, karena hormonnya lagi meningkat tuh ya. Nah, kenapa nggak boleh? Takutnya nanti malah ibu makin mual, makin muntah gitu ya, lambungnya jadi nggak terkondisikan kalau ibu puasa gitu ya. Nah, apalagi ya, biasanya kan kalau mual muntah itu nafsu makannya jadi kurang ya. Nah, kalau misalnya nafsu makannya jadi kurang, otomatis berat badan ibu dan juga berat badan bayinya tidak meningkat. Sedangkan dalam kehamilan trimester 1 kita harus memenuhi nutrisi gitu ya. Memenuhi nutrisi bayi dan juga ibunya gitu ya. Jadi tetap harus dipenuhi nutrisinya gitu. Jadi makan sedikit tapi sering gitu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kemudian di trimester 2 itu biasanya kondisi ibunya lebih aman ya, udah nggak ngerasain mual muntah lagi. Paling ada beberapa ibu-ibu yang masih merasakan mual, tapi nggak semuanya yang di trimester 2 itu masih ngerasain mual gitu ya.
Nah, di trimester 2 ini ibu tergolong aman gitu ya. Jadi boleh berpuasa kalau misalnya emang nggak ada keluhan mual muntah atau kram gitu, nggak apa-apa gitu ya. Pada trimester ketiga itu metabolisme ibu itu sedang meningkat dan berat badan janin itu udah juga mulai besar gitu. Sehingga metabolisme pada tubuh ibu itu akan meningkat lebih tajam gitu ya. Nah, karena itu asupan gizi dan juga energi yang ibu butuhkan itu akan lebih besar gitu ya. Nah, itu kalau misalnya bunda berpuasa di trimester ini atau di trimester 3 ini, itu biasanya ibu akan lebih merasa lapar, lebih kerasa lapar, terus lemes. Nah, itu kenapa? Karena metabolismenya ibu itu meningkat. Jadi kebutuhannya ibu itu menjadi lebih meningkat juga gitu ya. Nah, sebetulnya banyak sekali ya yang Bunda perlu persiapkan sebelum berpuasa gitu. Nah, kalau misalnya ibu sedang hamil, jangan lupa diskusikan itu dengan dokter kandungannya terlebih dahulu ya, atau ke bidannya. Jadi ditanya detail gitu, apa aja yang boleh dimakan gitu ya, apa aja yang boleh saya makan gitu, terus pola makannya itu yang seperti apa gitu ya. Terus ditanya juga itu keadaan kehamilannya saat ini tuh yang bagaimana, bagus nggak tuh kira-kira buat berpuasa gitu ya. Terus kalau misalnya dokternya mengizinkan untuk berpuasa, itu nggak apa-apa berpuasa gitu ya. Yang kedua itu jangan lupa kita untuk mencukupi asupan gizinya gitu ya. Jadi yang misalnya kita siang itu ya, yang sebelum puasa, misalnya kita makan 3 kali makan besar gitu ya, makan nasi, 3 kali makan nasi, terus 2 kali makan snack. Nah, itu nanti pas puasa itu malamnya seperti itu juga, 3 kali makan nasi dan juga 2 kali makan snack. Nah, seperti itu. Jadi kita cuman misalnya bergeser waktu makan doang gitu ya. Makannya 3 kali sehari makan besar dan kemudian 2 kali makan snack, itu diharapkan ya setelah berpuasa itu bisa makan seperti itu juga gitu. Misalnya 3 kali makan besar di malam hari, terus 2 kali makan snack tuh di malam hari, itu nggak apa-apa gitu ya. Jadi kita masih makan tuh masih seperti biasanya, tetapi hanya bergeser pada waktunya. Biasanya kita makannya siang, nah itu kita bergeser makannya pada malam gitu ya. Tiga, itu jangan lupa batasi aktivitas fisik bunda ya, apalagi sedang berpuasa gitu ya. Kalau misalnya di waktu yang panas itu kalau bisa ibu berteduh gitu ya, hindari tempat-tempat yang panas gitu Bu. Yang keempat, itu ketahui batasan-batasan yang ada di diri bunda sendiri gitu ya. Kalau misalnya ibunda udah ngerasain pusing, dehidrasi, lemes, kram perut gitu ya, mual muntah gitu, itu sebaiknya ibu untuk membatalkan puasa gitu ya, supaya nanti tidak ada gangguan gitu pada janin maupun ibunya gitu ya. Jadi di sini kesimpulannya boleh saja ya untuk ibu berpuasa pada saat hamil, tetapi itu tadi kita harus tahu di mana letaknya. Nah, jadi kesimpulannya ya, boleh-boleh saja bunda yang sedang hamil itu untuk berpuasa, tetapi itu tadi harus konsultasi dulu ya. Jadi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kemudian dilihat lagi kondisinya, batasan-batasan ibunya sendiri itu sanggup atau enggak gitu ya. Lihat kondisi ibunya, kondisi bayinya gimana gitu ya. Nah, sekian dulu penjelasan saya kali ini. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe ya. Jangan lupa juga hidupin notifikasi loncengnya ya. Salah. Jangan lupa juga lonceng notifikasinya dihidupkan biar nanti kalau ada video-video baru yang kita upload itu ibu bisa langsung nonton gitu ya. Oke. Oke, bila ada kata salah, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa.